Jadi kalau gol ini sebenarnya dia lagi retest nih. Ini bukan double tapi ini triple top ini namanya. Triple top tapi kita lagi nunggu konfirmasi seperti apa. Baiknya nanti kita nunggu dia 830 close yang M30 ini. Kalau nanti dia tarik ke bawah lagi ya bisa kita cari sell sih. Sekarang Jonathan soalnya lebih fokus London dia. Iya. Lebih fokus London. Jadi ya mungkin karena mungkin dia kapten satu kan mungkin lebih banyak yang senang dengan dia toh. Karena dia ini apa namanya ini ibaratnya muka dari Everton. Mm-mm. Jadi si Marcella berarti temani gua aja berarti kalau gitu ya. Gitu. Tapi kadang ikut dua-duanya sih. Oh kadang Soalnya ikut. kalian punya view yang berbeda juga kan. Betul memang. Mm-mm. Dan banyakan ini kalau dari segi area-areanya memang mostly kita sama. Cuma terkadang entry-nya yang berbeda. Hmm. Makanya Jauh sebut lebih berani. siapa yang lebih berani. Jo. Oh iya iya dia betul. Karena kalau di zona-zona kayak gini kan dia langsung sell toh. Kayak kemarin di sini dia langsung sell jadi ya. Hmm. Tapi biasa kalau udah mulai menemukan pola, udah menemukan cara kerja market itu ya gitu sih. Mungkin nanti gue menuju ke situ sih. Tuh, amin sih. Iya, Amin aku juga. kenapa? Aku juga. Iya, lama-lama pasti bisa. Karena kayak kemarin kan momen-momen itu kan dia lihat ini kan lagi ada di supply ini kan dia hajar gitu. Hmm. Gitu. Top. Yang penting stop lossnya tetap di atas ini, di atas supply atau di bawah demand kalau di daerah demand. Hmm. Nah, kalau kayak gini kan sebenarnya ini masih sideways sebenarnya. Ini daerah sideways. Nih, lihat aja dari kemarin itu kan begini di sini doang ya. Tapi di sini-sini kalau gol kan lumayan kan range-nya. Iya, itu udah 100 100 100 di 3 top week gitu. Iya. Kalau bisa dapetin semua udah dapet berapa tuh? Udah dapet enam Wah, ratus. udah 100 ini kan ya kalau dia dari bawah kan oke lah mungkin dari sini lah. Berarti ini kan udah 80 pips. Bisa aja nanti dia retest ke bawah lagi nih. Soalnya ini kan USD-nya kan lagi menguat sebenarnya. Kalau dilihat dari DXY dia lagi menguat. DXY. Bukan menurun ya? Ya, dia kan oh menurun ya. Hmm. Oh iya, lagi menurun. Oke, ada Brosan datang. Nah, ini kan dia sebenarnya lagi ya bisa aja dia retest dulu di bawah sini di week yang kemarin dia form. Selamat malam Bro Sam. Welcome, welcome. Itu tadi kayaknya masih di kantor ya. Kayaknya tadi ada bahasa Inggris gitu, kayak lagi seminar atau apa gitu. Malam ini juga nggak ada news gede banget ya. Hmm. Atau ada ya PMI, ada PMI. Let's take a look. Oh, masih lama. Jam 9.45. Well,
Ini kalau kalau dilihat dari yang history, kalau aku lihat yang H1-nya USD pas di tanggal 10 Januari IED bikin triple week, triple top ya. Terus habis itu dia kayak bearish, habis itu langsung bullish gitu. 10 Januari 10 Januari di H1. yang tahun ini kan ya, Iya ya. 10 Januari top. Dia pernah buat triple week Oh iya juga, ya, triple top juga kan ya. betul betul. Bentar, ini mana? Ya ya. Nah ini, oh iya betul, ini memang hampir sama, makanya kemarin pernah saya jelaskan ya. Ini kan bisa dibilang kan ini dia fake out kan. Jadi sebenarnya ini dia udah bikin fake out. Kalau dilihat dari sini kan betul ya. Jadi ada berapa kali bisa dibilang ya? 1, 2, 3, ini 4 yang pernah fake out, 5, 6, 7 sama ini. Amazing ya, amazing. Jadi memang ini daerah sibuk sih, daerah sibuk karena begitu dia break sini, break di bawah ini, sebenarnya menurut gua sih pasti dia bakal turun sampai ke sini loh. Cuma memang ya dia tipu-tipu dulu ke atas. Kan. Kalaupun dia nggak bisa bulan ini ya mungkin bulan depan sih. Soalnya ini kalau dilihat dari strukturnya sih yang daily-nya ya daily-nya masih sangat bearish. Masih sangat bearish. Selagi close candle-nya D1-nya belum di atas ini kan masih jalan ya, masih aktif. Kemarin kan dia break ke atas, break kemudian dia close sejajar bahkan di bawah ya previous yang hari ini hari Rabu, hari ini hari Senin. Bisa-bisa dia retest lagi sampai ke atas zona supply-nya atau zona resisten ini sebelum dia nanti ke bawah pas ada news. Biasanya gitu. Kalau misalnya dia di London diajak naik terus, nanti pasti di New York diajak turun dia. Itu. Berarti Marcella malam ini biasanya masih sell ya, masih bearish ya. Aku lihat batasnya di 23.5-an gitu ya. Mau itu mantau di sini 23.6. nunggu nunggu konfirmasi atau bagaimana nih? Iya, nunggu konfirmasinya. Oke, siap, siap. 23.6. Tapi takutnya ini nggak bakal cepat kayaknya. Kalau udah candle kayak gini biasanya nggak cepat. Bisa-bisa dia jam-jam itu jam 11. Ini aja jam 8 kalau dia ini ya. Kalau M30-nya dia kalau kayak gini pasti bakal 30 menit ke depannya atau nanti di close H1-nya pasti masih di atas ini. Jadi masih ini perlu kesabaran ya. Perlu panjang sabar gitu. Hmm. Apalagi juga DXY-nya juga masih turun terus tuh. Paling nanti kalau misalnya dia body candle-nya close di atas ya udah kita balik fokus ke bullish Hmm. gitu. Ini DJ gua juga dia masih turun. Tadi gua buy di sini tadi Mas. Di ini pas dia ke atas ini ya kan. Hmm. Tadi gua buy karena dia M15-nya kan dia close di atas resisten kan. Nah, tadi gua langsung buy di atas ini. Gua pikir ini masih ada volume. Paling tadi target gua di sini. Malah makin berkata lain. Ya udahlah. Hmm. Tapi udah close kan? Udah. Gua berapa Hmm. 20 pip. Udah. 20 pip tadi itu. Karena biasanya kan kayak gini kan memang agak riskan juga sih.
Agak riskan juga karena tadi ternyata itu news. Tadi gue nggak lihat berita soalnya. Nah itulah kadang-kadang kalau kita nggak lihat berita tiba-tiba ada candle kayak gini kita ngikut, ternyata tipu-tipu. Ini sih modal sabar sih. Betul, ini belum modal Biasa jam sabar. segini, iya biasa jam segini udah ribut banget itu candlenya. Betul, Sekarang betul. santai banget ini Iya. candlenya. Dari kemarin ini sebenarnya kan. Dari kemarin Hmm. gue lihat kan kemarin kan kita nggak ada live ya. Ternyata marketnya sideways banget. Hmm. Nih ya kalau dilihat dari ini coba gue masuki indikator market ini by Levian. Tokyo nggak perlu, London saja. Nih coba tuh yang kemarin tuh kan. Ini JJ. JJ di London kemarin di sama. Coba kita lihat gold. Nah ini tuh. Kalau dilihat kan lumayan kemarin kalau misalnya kita live di jam 8. Nah ini di jam 8.30 biasanya. Nah itu dia udah bikin bearish. Kemudian dia ke bawahnya. Ke bawahnya pun dia lumayan lele tuh. Nggak enak banget. Si ini sideways banget. Hanya hari Senin ya lumayan banyak. Ini rata-rata kayaknya ini volumenya belah minggu ini kayaknya di London nih volumenya. Dari tahun kemarin gak sih? Iya ya. Hmm. Wih, ini candle ininya Ini tiba-tiba turun dia marah. M30-nya ya. Iya, Biasa kalau udah closing kayak gitu kayak afirmasi buat turun lagi gitu. betul betul betul. Ini harusnya sih lanjut turun ini. Tapi nunggu ya, ini kita 5 menit lagi Tunggu soalnya. closing ya. Iya, nunggu closing aja kita. Hmm. Ini udah mulai cepet-cepet sih. Gerakannya nggak selambat tadi. Iya, Cuman kurang volume aja. betul betul Jadi nggak betul. tahu arahnya kemana. Ini nunggu volume aja ini sebenarnya ini. Pasti didorong ke bawah dulu. Kalaupun dia ke atas pasti didorong ke bawah dulu ini. Coba kita buka ya M5-nya. Hmm. Welcome Bro Agus. Ini Bro Agus baru kelihatan ini. Hmm. Minggu ini lumayan bagus sih ini yang buat Senin yang bareng Jonathan dapat di sini. Di sini. Oh ya ya di sini. Di sini di mana yang kemarin ya? Monday di sini terus kemudian kemarin ya yang bareng Bro Jonathan di London di sini. Hari ini Zong. Hari ini Zong masih. Kalau ada yang ditanya silakan ya Bro Sam dan Bro Agus.
Gimana tahun ini Bro Agus? Tradingnya slow atau aktif tahun ini? Aktif ya. So far gimana? Wih, saking aktifnya hampir tewas. Waduh, hati-hati bro, hati-hati bro. Biasanya gitu sih, kalau kita terlalu aktif, terlalu apa namanya ya, sell buy. Apalagi kalau misalnya kita awal hari itu kita mulai dengan minus, udah dah. Itu mood kita udah jelek banget pokoknya itu. Hati-hati ya, hati-hati. Padahal 2 bulan jadi laki basta. 2 bulan dihitung dari kapan nih? Dari November Desember ya? Iya ya. Ini pasti ratusan persen ini. Selama 2 bulan itu berapa ratus persen? Biasanya kalau aktif itu biasanya lotnya biasanya melebihi dari biasanya. Melebihi dari apa namanya ya? Isinya risknya itu biasanya lebih gede mas. Ini M30 sis Marcella ini kayaknya kurang oke, jadi kita nunggu lagi nih. Ini kita nunggu M15-nya paling tidak kalau dia ada bearish nanti baru kita hajar sell. Tapi kalau enggak ya sudah berarti dia lanjut ke atas. Kalau untuk fokus buy-nya sih kita nunggu dia closing di atas ini body candle. Paling tidak body candle-nya di atas ini. Yes, November Desember 70%. Oh, masih inilah itu tergolong ini tuh 70%. Tergolong maksudnya risknya manajemen risknya masih bagus. Lumayan 70%. Berarti sekarang modalnya udah 200K ya. Berarti 70% berarti udah 170K USD keuntungannya. Walaupun memang kena seminggu ini. Aminnya panjang ya bro ya. Aminnya panjang. Amin amin iya benar. Yang bagus-bagus itu harus diaminin gitu. Berarti kena seminggu. Kena seminggu ini berarti minggu lalu ya, bukan minggu ini ya. Oh ya, minggu lalu just let me guess, pasti di hari Kamis bukan parahnya. Selasa, Rebo. Oh. Oke, let's take a look. 3 hari ya, wow. Soalnya buat gua Kamis kemarin lumayan lumayan berat. Wednesday, berarti ini jangan-jangan low buy di sini lagi ya. Ini yang hari Rabu. Lo biasa trading di itu di New York atau London atau dua-duanya? Oh, New York aja ya. New York kalau dilihat dari hari Senin, ini kan hari Senin ya. Oh ya ya, mungkin salah posisi di sini. Ini kan New York ya, Senin. Ini lumayan panjang-panjang. Jadi kalau lo buy di sini udah, kalau lo nggak sempat cut loss, habis banyak di sini nih. Kalau hari Selasa mungkin lo nggak terlalu banyak karena ini candlenya dikit-dikit ini. Nah ini hari Rabu mungkin juga bisa kena lo ini. Mungkin karena lo buy di sini mungkin. Ini kan ada candle dan udah gitu ini kan ada ini ya. Ada demand di sini dan dia bikin candle kayak gini ini bikin candle tipu-tipu.
Oh ya kan. Kemarin juga gua kena tipu di sini kok. Cuma habis itu gua sell di apa namanya kalau nggak salah di bawah sini atau di sini kalau nggak salah gua sellnya. Kemarin pas candle ini gua ingat purchase ini di sini gua buy. Stop lossnya di bawah sini. Kemudian dia begini dia bikin dia break ya udah gua sell di sini kalau nggak salah deh gua. Nah di sini. Iya ya. Dan biasanya itu kalau udah kena psikologi biasanya sebenarnya kita udah tahu ya, tapi kita tetap melawan arah gitu loh. Misalnya kita udah tahu nih, misalnya di sini kita udah buy, tapi dia close candlenya dia kayak gini, tapi kita tetap maksa buy gitu. Kita tetap maksa buy. Itu gua ngalamin banget itu. Kita maksa bahwa sebenarnya udah jelas-jelas nih dia udah bikin bearish spot begini, malah kita buy. Itulah, itulah kalau udah over trade itu udah emosi, udah logik udah nggak main. Betul, merasa blow on banget gitu loh. Makanya memang ada bagusnya kita ngontrol jumlah trades per hari itu. Maksudnya per tiap hari itu tiga gitu-gitu. Kalau misalnya udah kita karuan emosi, udah emosi banget, mendingan tutup paksa gitu. Oh iya ya, biasa mak sempat, tapi karena udah loss biasanya gitu sih. Karena udah loss, aduh pengen ngebalikin, akhirnya lot naikin. Itu sih sebenarnya kalau dilihat mostly kita ini kalau misalnya di market udah 3 tahun ke atas itu sebenarnya secara structure kita udah paham sebenarnya. Tapi sebenarnya yang menjadikan kita hancur itu biasanya psikologinya karena kita nggak mau loss. Biasalah sifat sifat dasar manusia gitu kan nggak mau kalah. Jadi judi jadinya. Tuh ndak mau loss. Kalau boleh kalau pun terkadang ya, gue kadang juga kayak gitu. Misalnya gue udah loss misalnya berapa $500 ya. Terus gue buy lagi misalnya ya posisinya buy nih gue buy. Ini buy gue sebenarnya udah bener. Tadinya itu gue mau buka trade kedua itu setelah loss pertama itu gue nutupin loss pertama. Tetapi begitu misalnya nih gue udah profit 500, udah ngebalikin tapi masih floating. Terkadang di perjalanan itu gue nggak mau hold karena gue pengen profit gitu. Padahal sebenarnya kalau gue close ya udah selesai kan balik tadi itu yang udah loss. Tapi enggak ini enggak mau nutup. Oh ini kayaknya mau ke atas lagi gitu kan masih gua baca ceritanya. Oh enggak kayaknya ini mau ke atas dulu nih. Jadi gua nggak mau close. Tahu-taunya ke bawah kena stop loss. Nah itu juga tuh. Betul. Itu tuh. Itu memang yang perlu kita hindari sih memang. Kalau enggak ini hancur hancur capital. Betul harusnya udah BEP ya kan. Padahal tujuan awalnya tadi udah benar. Yang penting BEP lah ya kan. Eh karena kita udah lihat yang hijau-hijau, ini kayaknya turun atau naik ini kayaknya. Udahlah nggak apa-apa gua nunggu mungkin bisa 200 pip kalau bisa pasang 5 lot ya. 5 lot misalnya kita hanya tadinya awalnya itu 10 pip aja balikin itulah BP. Karena udah mulai hijau ini kayaknya hijaunya panjang nih kayaknya nih. Itu. Ya sis. Betul, masa iya 15 pip aja nggak bisa ya kan gitu. Baru 11 pip udah turun. Ini bagus nih gol nih. Tapi paling tidak ini gua nunggu M5-nya close deh. Kalau dia M5-nya dia close di bawah sini, Marcella ini kayaknya bisa dipercepat untuk di sell. Kalau mau. Tapi kalau misalnya mau konvensional ya nunggu M15-nya aja. Nih, takutnya nanti dia bisa retest ke atas lebih panjang, malah deg-degan gitu.
Tapi semangat lagi, jayo lagi, Bro Agus, jayo lagi, pasti bisa. Udah mau 3 bulan, konsisten, disiplin, masa iya sih gitu loh. Itu udah kita para trader pemula itu biasanya kalau memasuki zona profitable time itu gitu. Jadi misalnya kita udah mulai nih 2 bulan, 3 bulan udah mulai profitable, tapi ada aja tuh seminggu nanti ngancurin. Tapi itu udah tanda-tanda bagus. Karena kalau udah 2 bulan lebih kayak gitu, biasanya kita udah mulai naik down. Ini pikiran kita udah mulai melayang-layang. Ini kayaknya gampang nih, udah mulai gampang nyari duit di forex market. Akhirnya dihambeling lagi oleh market. Tuh. Habis dihambeling, udah. Oh, baru kita nyadar lagi. Oh, ternyata. Begitulah. Ya kan? Ternyata nggak semudah itu Ferguson. Cuma laki bastard. Dulu gue pernah kayak gitu 2 bulan berturut-turut itu hampir 40 ribu USD profitnya tuh. Karena itu tadi ini cuma laki bastard, next month-nya hancur. Itu di 2022 itu. Coba bayangin gue modalnya 10 ribu, ya kan? Modalnya 10 ribu, gue naikin sampai ke 50 ribu gitu lah. Pokoknya profitnya kurang lebih yang 40-an. Ya gitu karena cuma laki bastard ya gitu, cuma 2 bulan itu habis bulan udah mulai naik daun nih, kayaknya pikiran udah mulai melayang nih, gua mau inilah ya kan, pikirannya udah mulai banyak rencana nih, oh ini duit gua banyak nih, bla 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 bla, dihambeling oleh market lagi, ya sudah, mau ngomong apa lagi. Ya betul, udah siap-siap beli helm baru nih ya kan. Hmm, ya kan. Soalnya kalau kita udah 2 bulan gitu kan, kita biasanya kalau kalau nggak dihambelin oleh market, biasanya itu loh kita udah mulai kacau. Kadang itu 50 itu kemarin itu 50K, gue bisa pasang 50 lot. 20 maksudnya gue buka dulu 20 lot, 20 lot. Kalau misalnya dia ke atas lagi, gue average gitu. Itu average 20 sampai mentok lot pokoknya. Bayangin. Kalau diingat-ingat sih gila itu. Mendingan sekarang defense-nya aja yang diperkuat, manajemen risk-nya yang diperkuat. Yang penting bisa bertahan di market itu dulu. Kadang kita mikirnya gini, terkadang mikirnya ya $50 per hari itu kayaknya kecil gitu. Tapi sebenarnya kalau di itu gede loh. Dengan durasi kerja kita di dunia market forex ini. Betul, stay the game aja. Itu udah yang udah paling benar. Biasanya sih menurut gue ya 3 bulan lo bisa berturut-turut, bisa profitable, paling tidak stay in the game. Gue yakin sih itu udah pertanda bagus banget. Tapi rada menit sih udah gak depo. Oh itu udah luar biasa loh bro. Kalau 6 bulan udah nggak depo itu udah luar biasa. Masih banyak orang di luar sana yang 6 bulan belakang ini udah deposit berkali-kali. Berarti itu udah pertanda berarti lah. Itu tanda-tanda bro.
Yuk Marcella, ini gua tetap nunggu M15-nya karena tadi dia M5-nya dia close masih di atas candle sebelumnya, jadi ya gua nunggu M5 ini atau M15 ini close. Jadi tahun ini Bro Agus, ya gue sih targetnya itu tahun ini hanya target ya, resolusi untuk ini bisa bisa mencapai milestone yang 100K ke 200K untuk tahun ini. Target sih gitu ya. Namanya target ya, boleh ya. Amin, amin. Amin, amin. Namanya target kita harus harus set up, tercapai enggak tercapainya ya itu belakangan. Amin, amin. Si Bro Jonathan juga dia udah mulai dari equity baru. Nggak tahu ya dia udah pernah bocorin belum ya, tapi dia mulai dari kecil, dia targetnya itu tahun ini sih sekitar sama juga, sekitar 100 dia, 100 lebih lah, tapi ya minimal katanya 100 untuk tahun ini. Soalnya orangnya kan defense-nya termasuk gua, kalau Bro Jonathan itu dia nggak mau gede-gede diikutinya karena takutnya nanti ada permasalahan di broker. Kalau udah ikutinya gede ya kan udah susah WD, ya udah. Kapten, saya mandi makan dulu. Oke bro, good night ya. Selamat menikmati. M15-nya ini masih belum oke banget sih kalau bisa dibilang ya. Tuh. Mungkin kalau misalnya mau sell boleh dia nunggu di atas ini saya Marcella. Ini di atas ini. Kalau mau ini ya, kalau mau open posisi ya. Kalau dilihat dari berdasarkan M15-nya dan M30-nya, ini bisa dibilang sih agak riskan juga ya kalau di sell ya. Agak riskan juga. Sebenarnya kalau di sell itu kalau misalnya kita pakai yang tradisional trader ya bagusnya memang nunggu dia closing di bawah sini 20-30. Tapi kalau yang agresif, kalau kayak main M1 ya bisa aja. Kalau ada tanda-tanda nanti dia di atas sini di 20-35-an ya boleh di sell. Sehingga stop loss-nya itu pendek. Yuk, di sini aja kali. Nggak berasa ya, udah mau sejam gua ngoceh ya. Oh, ini si Donvo udah baik ternyata, guys. Pasti stop loss-nya panjang dia ini. Ini gue yakin ini stop loss-nya kayaknya di sini deh, ini ya gue gambar. Ini pasti kalau nggak salah di sini, bisa jadi dia di sini. Oh nggak mungkin di sini. Ini stop loss-nya mana dia ya? Coba gue gedein dulu ya. Tuh kan bener aja di bawah hampir 200 pip loh. Amazing. Amazing. Ini dia buka di M30 kolosnya ya gile panjang bener loh. Iya gede banget ini gua berarti di sini gile. Hampir hampir ini tuh. Nih ya, dia buy di atas sini ya, dia buy di atas sini, solosnya di sini. Solosnya 130 pips. Amazing. Ikut nggak Marcella?
0,01 tapi ya 0,01 lot ya. Ini gua hampir kena nih. Yang DJ tadi hampir kena stop lossnya. Mending mantok kabar downfall deh. Tapi gua yakin sih dia nggak bakal kena stop loss ini malam ini. Gua yakin nih. Jadi bisa-bisa nanti dia BM mungkin. Soalnya biasanya dia gitu ya. Kalau nanti dia memang arahnya dia melawan trade-nya dia, sekitar nanti ada tanda-tanda di bawah sini dia bakal buy lagi average gitu. Ini sih memang lumayan support kuat ya. Apalagi dia udah begini ya. Ini zona order flow-nya di sini. Ini kalau dilihat dari M1-nya sih bagus ya. Gue mau sell deh, Marcella mau tes. Lo testing. Gue udah sell ya. On sell, on sell. Tiga enam harganya sekarang di 32. Dia udah 40 pips dia minusnya. Ini kayaknya bakal trade lama nih dia nih. Soalnya dia di ujung banget loh. Menarik ya. Menarik. Berarti gue ada posisi ya. Ada dua. Buy di JJ dan sell di Gold. Ini DJ almost hit stop loss. Ternyata gue lebih ke bawah tadi di sini.
Hmm. Let's see. Be-
Hmm. Hmm. Oke, H1-nya close dan M15-nya close. Harusnya dia mau ke bawah dulu sebelum dia naik nih. Ini H4-nya juga dia close dan dia close bullish. Harusnya dia ke bawah dulu dan kalau misalnya nanti kayaknya gua nggak muluk-muluk deh. Ini kayaknya nggak bisa panjang untuk TP-nya. Ini juga di sinilah. Paling nanti 15 close.
Oke, udah mulai kabar bagus. Tadi Marcella ada sel. Brosam juga ada yang ngikut nih. Brosam diam-diam baik nih. Rosa mantau malam ini atau ada mau trade? Betul betul mending gitu. Gua juga lagi main HP ya kan. Udah bosan ngomong ya kan. Udah ada posisi ya udah nunggu aja. Oke oke silakan teruskan ML-nya. Nanti kita zoom-nya nanti kita akhiri di jam 9.30 ya kurang lebih lah. Iya slow banget memang. Mungkin dia nunggu news sih yang jam 9.45 tadi.
Halo Bro Charlie, selamat malam Bro. Saat ini, hari ini, kalau malam ini, nah untuk malam ini memang karena bertiga tadi kita udah lama ngobrol, jadi saat ini gol gue lagi ada sale dan saat ini lagi running nih, sepertinya lagi running kan ke bawah. Ini karena kenapa? Ini posisinya tadi kan gol ini sebenarnya dia lagi triple ya, triple triple retest di zona penting atau di key level ini. Jadi begitu dia tadi di M15, di M15 dia close beres segini, jadi begitu dia retest di key gue langsung sell. Gitu. Jadi ini sekarang dia lagi dalam posisi biru. Posisi biru, jadi ya mungkin target sih nggak muluk-muluk lah, nanti mungkin sekitar 20 ya, di sini lah 20 pips semacamnya. Gua belum setting. Nah ini gua mau setting sekarang sekitar 26 pips targetnya. Good sales tadi mau good sales tadi mau cuma H4 close betul memang H4, makanya tadi sebenarnya ini gua jaga ini sih, jaga posisi sizing lot gua kecilin tadi, nggak terlalu agresif. Jadi let's see. Ini krusial nih M15 closing ini seperti apa dia. Kalau dia close di bawah candle sebelumnya ya bisa kemungkinan dia bakal hit TP gua. Dan kalau misalnya dia M16 ini close masih sejajar ya bisa-bisa kemungkinan dia lanjut lagi ke atas. Jadi sekarang gua mau gara-gara ini kan di dot break nih support ini, berarti ini stop lossnya sekarang gua mau pindahin ke M15 sebelumnya itu. Bisa juga bisa. Karena kenapa? Sebelum dia naik ke atas itu dia itu tadi yang benar kata lo, itu dia mau grab liquidity grab dulu di bawah buat ngambil napasnya atau buat ngambil tenaga sebelum dia nanti ke atas. Apalagi nanti newsnya kan nanti di jam 9.45 kan ada tuh. Tuh, jadi sebelum dia dibawa ke atas ya mungkin dia ke bawah dulu ngambil orderan. Dan juga JJ juga hampir kena stop loss. Tadi gua ada buy. Tadi di sini gua nggak lihat H4-nya jujur. Tadi hanya gue lihat ininya doang, supportnya ya. Ya ini supportnya kan lumayan support gua ya. Udah berapa kali di testing, ya kan, satu dua dan ini keempat kali. Nah ini tadi gua buy sebelum H1 ini close. Dan H1-nya close tadi kan udah bearish banget kan. Jadi ya udahlah. Stop loss-nya juga di bawah sini ya udah gua biarin aja dia kena stop loss. Gitu. Sepertinya sih kalau JJ sepertinya ini 90% kena stop loss nih. Hmm. Ini juga goal dia close tidak oke. Ini kalau kalau goal dia close M15 kayak gini, kalau dia ke bawah lagi, gua bakal BE. Karena gua jaga risk dulu deh. Ternyata dia kurang oke. M15-nya kurang oke. Ya, mau buy ya. Boleh boleh dicoba. Hati-hati aja jaga risk ya.
Iya ada news, makanya kalau mau ya oke mendingan aja nggak usah sih. Ini si Downfall menarik loh ini. Dia udah buy di atas banget nih. Di 20.36. Sekarang harga di 20.33. Tahun ini pemilihan presiden Amerika ya. Ini kalau dia naik lagi sih, oh gila ini. Market forex bakal volatility-nya tinggi. Sekarang di Saudi Arabia ya udah mulai mau buka toko-toko alkohol ya dia ya. Di Jigo udah kena stop loss nih Marcel. Hit stop loss. Not so good. Tinggal gol nih. Yoi, masih ada hari esok.
Oke, dia M30-nya dia close bearish dan ya buat dia turun sih masih kurang oke banget ini. Jadi guys, Marcelo dan Sam, malam ini cukup sampai di sini dan see you tomorrow ya. Ini gua gol juga bakal close sebentar lagi kalau udah be. Thank you ya, thank you udah join. See you tomorrow, bye bye. Ini kalau boleh sih gua saranin nggak usah trade lagi, malah ini melihat kondisi structure market kayak gini sih kacau. Mendingan tidur. Oke. Thank you, bye bye.